hipertensi ya. Oke ya. Nah, itu sekarang endometritis ya, endometritis akut ya. Itu ada tadi kan akut kronis. Nah, kalau kronis sebenarnya TBC, kalau akut ya kuman bakteri. Khasnya namanya infeksi ya, biasanya demam, keputihan, nyeri ya, keputihan lama, demam, nyeri di arah sini atau nyeri di perut bawah, panas ya. Nah, pengobatannya jelas antibiotika, di kepala ditinggikan supaya keluar kumannya ya. Nah, ya. Endometritis senilis itu pada orang tua karena E. coli biasanya ya, tapi bukan karena sodomi dan sebagainya. Biasanya memang karena daya tahan tubuh rendah, kemudian bisa infeksi, tapi jarang ya. Di Kures ini hanya untuk menyingkirkan kanker apa enggak. Nah, endometritis pada orang tua itu bukan karena infeksi, bisa karena atrofi, karena peradangan, makanya dipastikan dengan karena kekurangan estrogen. Kalau orang tua terjadi endometritis, kebanyakan bukan karena infeksi, ya karena sifatnya kanker dipastikan. Ya, jadi yang paling penting, oke ya, endometritis, dia endometrium ya. Penyebabnya jelas ini. Jadi kalau endometritis ya, E. coli, gonokok, chlamydia. Streptococcus biasanya dia pasmen kena dia, ya. Oke ya. Nah, kronis biasanya harus dipastikan kanker atau TBC. Dia keluar terus, yang dipastikan namanya endometritis, keluarnya dari uteri. Dilihat ternyata keputihannya bukan di vagina, keluar dari UI karena dia endometritis. Bedanya dengan vagina, keputihan dari mana? Makanya kalau ada keputihan harus pastikan spekulum dari mana ini sumbernya. Vagina kah? Dari kalau UI ya bisa keluar vagina, tapi loh kok ada ngalir, oh berarti endometrium dari endometritis ya. Ada orang mainnya perdarahan lama, bercak-bercak, keluarnya kan ada radang di endometrium, nggak rata hanya perdarahan khasnya. Kalau kronis keputihan terus ya. Kalau ada kadang nggak putih tapi nyeri panas panggul, nyeri tekan ini di VT periksa dalam nyeri, oh ini keput. Tapi kalau kronis kadang nyerinya nggak terlalu demam-demam tapi pendarahan sama ya. Dikuret, kasih antibiotik. Harus memastikan kalau kronis, karena kronis ini TBC atau kanker. Nah, dikiret, dipastikan dengan PA, nanti ketemu, oh ternyata TBC bisa endometrium atau siapa ya. Nah, ini myometrium, ya kena myometrium, infeksi menjalar dari endometrium menjalar ke sini. Tapi jarang sekali ya, biasanya ketika dioperasi, ternyata radang merah-merah, nyeri haid, hampir di miripnya adenomiosis. Jarang ini ya, karena dia otot rahim. Kebanyakan infeksi ya udah berat di dalam endometrium, jarang menyebar. Ini cuma wacana aja ya. Myometritis bisa terjadi memang kalau berat sekali ya. Nah ini salpingitis kita ya. Nah, semua sama. Salpingitis kebanyakan etiologinya kalau enggak kuman TBC yang kronis, kuman-kuman penyakit. Ini Staphylococcus itu sebenarnya kuman kulit ya, tidak ada kulit ya. Berarti masuk, bisa masuk. Sebenarnya tidak akan bisa masuk karena itu sebenarnya tidak terlalu patogen. Itu biasanya ya kumannya ya karena sodomi atau karena pasalmen ya. Kalau sodomi ya E. coli ya. Nah, naik dari kapomuturi menjalar berdekatan, ya salpingitis ya. Itu salping, dia ada salping itu mulai tuba, ovarium, bengkak, ada nanah di sini ya, akut salpingitis ya di sini. Biasanya tubanya melebar, isinya nanah, ya harus operasi, dibuka, dipotong ini ya, dikeluarin nanahnya ya. Gejala panas tinggi ya namanya febris ya, tumor odol kalor, nyeri tekan di perut bawah bagian kanan kiri tergantung mana yang kena ya, karena dia mengiritasi pencernaan adalah mual muntah, khasnya panas nyeri bawah perut. Jadi panas nyeri bawah perut, kadang keputihan kalau ya. Dan khasnya apa? Karena radang. Anda kalau disul di sini tentu sakit. Nah, VT vaginanya digoyang kursionya nyeri, oh ya anesitis. Jadi khasnya trias 3, panas nyeri perut, kemudian di VT nyeri goyang namanya, kayak IT nyeri goyang, digoyang serviks, aduh sakit. Nah itu berarti ada radang di sekitar daerah uterusnya. Jadi nyeri goyang, kursio, panas sama nyeri bagian atas, mual muntah kadang ya. Ini ya pokoknya di sekitar rahim, adnexa, aneksitis, salpingitis, jadi ada nyeri goyang khasnya ya. Nah ini aneksitis itu daerah aneksa. Kalau salpingitis daerah tuba ya. Kalau aneksa sekitarnya ya. Salpingo-ovaritis dari daerah salping di daerah tuba sekitarnya kena, namanya salpingo atau aneksitis ya. Tidak berbeda jauh sebenarnya. Kalau aneksa ya jaringan penyangga, kalau salping tuba dan ovarium ya. Radang sama penyebabnya
ya biasanya ya itu kuman-kuman itu nyeri, khasnya sama. Adnexitis, salpingitis keluarnya hampir sama. Nyeri perut bawah, panas, keputihan, khasnya keputihan, nyeri perut bawah, panas, dan nyeri goyang kursium. Begitu Anda VT, aduh nyeri ya. Coba kan Bu, diajak ngomong, aduh nyeri ya. Itu bisa ada, nyeri goyang, rahimnya digerakkan nyeri ya. Sama dengan KET, nah itu namanya infeksi di sekitar anggul namanya. Kalau nggak nyeri, ya bisa jadi bukannya usus buntu, ISK, ya batu bisa jadi ya. Oke ya. Nah ini kalau akut disebabkan semua kuman yang patogen, gonore ya, gejala ya. Yang kronis ya, TBC ya. Hidrosalping karena kronis dia akan membuntu saluran tubuhnya menjadi hidrosalping cairan, ini mengganggu suburan. Harus dipotong karena apa? Spermatogenesis dari buntu. Hidrosalping namanya. Kalau Anda sulit hamil di foto HSG, ternyata tubuhnya melebar isi cairan. Berarti pernah infeksi di situ. Infeksi apa? Ya jelas kalau E. coli kuman berbahaya, curiga. Ya, pokoknya ini dari infeksi. Kalau bersih-bersih enggak, ya. Jadi ya makanya itu kalau terjadi hidrosalping ini dicurigai infeksi dari mana. Diosalping isi nanah, hidrosalping isi cairan. Salpingitis saja bisa menjadi abses. Ya, TBC kalau kronis ya. Jadi kadang-kadang infeksi bisa terjadi di sini, terus kemudian buntu daerah sini melentur di cairan. Kalau isi nanah bisa abses pakainya ya. Jadi macam-macam keluhannya ya. Nah, ini ya. Ya sama aja lanjut kronis, yang namanya kronis ya. Ya keluhannya ya jadi perut, keluhan keputihan, infertilitas, karena ada menimbulkan kerusakan jaringan tubuh dan sebagainya ya. Penyakit kelamin dong, ya pada media kalau bersih aja atau pemasangan ayu ini sebenarnya tidak apa-apa, tapi kalau begitu masuk kuman E. coli, masuk kuman sudah hati-hati. Makanya pemakaian ayu juga resiko terjadi salpingitis, endometritis. Kenapa saya pakai kabin dong, nyeri perut ayu di nyeri goyang tuh. Ini faktor resiko. Ya berarti ada sesuatu. Kalau bersih-bersih aja tidak apa-apa. Ayu tidak menyebabkan ya. Infeksi hubungan seksual melahirkan nifas kalau tidak bersih, KPD, penggunaan alat bisa ada gitu. Ini faktor risiko. Ya, penyakit. Pokoknya bisa naik ke atas kalau kumannya patogen atau tidak bersih, melahirkan, kemudian dirokok, ya, dikurek, tidak bersih, tidak steril, nah itu ya. Nah, ya, di VT ya, diagnosanya dengan anamnesa nyeri, panas, ya, nyeri perut bawah, panas, kadang keputihan, khasnya. Kemudian di VT teraba masa kalau sudah abses ada cairan dan nyeri ya itu. Jadi di daerah ya bisa berupa nanah, cairan itu salping. BD-nya ya pendek, kehamilan ektopik tadi dengan goyang atau infeksi saluran kencing, ada batu. Ya terapinya antibiotik atau kalau parah ada nanah itu operasi di bersihkan nanahnya bahkan dipotong. Ya, nah ini parametritis sama lah ya. Pada itu di sekitar jaringan di ligamen itu parametritis di sekitarnya ya. Nah, nyeri juga sama keluarnya sama ya. Penyebabnya yang nyebar dari dalam, dari endometrium nyebar keluar ya, terus kemudian menjalar dari robean septik, infeksi, ada kuman patogen menjalar ke darah ya, karena strukturnya kan dekat sama gula ya. Nah ini parametritis, gejalanya sama, panas, nyeri perut bawah ya, di VT nyeri, ada bagian keras, sama lah. Ini cuma hampir sama yang penting ya. DD-nya anestesisnya sama saja, parameternya anestesis sama, obatnya antibiotik. Kalau terjadi abses, benjolan, bukan ya. Ya, tidak usah terlalu dipikir apa parameter endometrium. Pokoknya infeksi di rahim, endometrium, infeksi di sekitar rahim, kalau tidak anestesitis, parametritis, salpingitis. Salpingitis organnya tuba, ovarium. Kalau parametritis, anestesitis, jaringan sekitar penyangga. Ya. Oke, nah ini tidak usah dipilih. Terapinya antibiotik, ini pilihannya ya, terutama antibiotik apakah dalam kalau E. coli infeksi ya spektrum ya, ini cefixime. Kalau kuman-kuman yang karena chlamydia biasanya golongan macrolide ya, erythromycin, azitromycin, doxycycline. Tapi kalau gonore ya tahunya dari mana ya, dikultur, diambil, kemudiannya diperiksa mikroskop, dilihat GO ini obatnya ya. Ini jamur juga bisa, kalau karena jamur kandida kebanyakan, tapi jamur jarang menyebabkan, kecuali dia HIV, daya tahan tubuh, diabetes berat, bisa jamur ngalir, tapi
jarang menyebabkan akut ya. Kalau tidak ada penyakit komorbid, kebanyakan kalau ini ya kuman, nah, ya endemisi. Oke ya. Jadi kalau kuman kita E. coli, kuman Staphylococcus, nah ini ya. Oke ya. Nah komplikasinya ya kalau kencing, infeksi pasangan seks, abses, ya. Dan yang paling resiko ada sudah nikah berapa lama, ada hamil-hamil, haid. Kenapa? Salah satu mungkin saja ada penyakit radang paru. Ya, ya, konseling ya, jagalah seperti saya bilang gaya hidup, seksual yang aman dan sebagainya ya. Nah ini sekarang kita infeksi sudah selesai. Ada pertanyaan? Nah, ya. Ada pertanyaan ya? Kemudian beda gangguan pada genitalia mulai dari corpus calenum. Kalau tahu corpus calenum ya? Benda asing. Corpus calenum benda asing yang seharusnya tidak ada di tubuh kita. Corpus calenum hidup ya hidup. Masuk kelereng anak kecil. Corpus calenum telinga. Corpus